Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ADS ingin mempresentasikan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2019 sampai dengan 2020. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alem Ardemi NIM 120450004. Lalu ada Arfiandri Manihuruk dari NIM 120450088. Ada Binti Fitrohul Hasana dari NIM 120450097. Lalu ada Dea Sukma NIM 120450035. Lalu ada Fadila Muhesa dari NIM 120450003. Selanjutnya ada Laili Putri Yanida NIM 120450041. Ada Reski Pahala Manulang dari NIM 120450069. Lalu terakhir ada Sofia Yolanda NIM 120450008. Daftar isi dari presentasi ini ada 5. Yang pertama latar belakang, lalu kedua tujuan, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. 1. Latar belakang. Adapun latar belakang kami mengangkat masalah ini, yang pertama, pariwisata merupakan sektor pendapatan utama Indonesia. Yang kedua, penurunan kegiatan pada masa pandemi yang menyebabkan banyak kegiatan ditunda maupun dibatalkan. Yang ketiga, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak tempat wisata ditutup sehingga pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata menurun. Tujuan. Adapun tujuan dibuatnya poster ini ialah: pertama, memberikan informasi terkait jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Kedua, menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perjalanan wisatawan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan data yang telah tersedia. Oke, selanjutnya ada metode. Metode statistik yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana dengan variabel X dan Y. Regresi linier sederhana. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan, dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan. Jadi, dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dapat digunakan uji regresi. Analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika, seperti uji signifikasi, ANOVA, dan penentuan hipotesis. Hasil dari analisis atau uji regresi berupa suatu persamaan regresi. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau respons Y yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Persamaan regresi linier secara matematik dapat kita lihat di kotak kuning dengan not Y sama dengan garis regresi atau variabel responnya. A adalah konstanta atau perpotongan dengan sumbu vertikal. B adalah konstanta regresi dan X adalah variabel bebas atau prediktor. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana. Langkah pertama yaitu
menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Langkah kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Langkah ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Langkah keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Langkah kelima, menentukan A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Langkah keenam, membuat model persamaan garis regresi. Langkah ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Langkah kedelapan, uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya ada yang namanya koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R, yaitu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel prediktor X dan respons Y. Selanjutnya ada yang namanya koefisien determinasi, lambangnya R kuadrat. Jadi koefisien determinasi ini dapat ditentukan dengan menguadratkan koefisien korelasi. Untuk contoh kasusnya dalam jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Jadi koefisien determinasinya adalah 0,754. Nilai ini berarti bahwa 75,4% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respons Y, dan 24,6% dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya ada uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksud untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan dengan H0, dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor atau independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respon atau dependen Y. Pada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel X sebagai jumlah wisatawan 2019 dan variabel Y sebagai jumlah wisatawan 2020. Berikut ini merupakan tabel dari jumlah perjalanan wisatawan Nusantara per provinsi. Dikarenakan adanya COVID-19 pada tahun 2019-2020, pemerintah Indonesia terpaksa membatasi segala aktivitas masyarakat. Hal tersebut menyebabkan jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan lokal menurun. Hanya ada beberapa daerah yang jumlah kunjungannya meningkat, yaitu daerah dengan jumlah populasi penduduk yang tergolong tinggi seperti daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut hanya dapat berwisata di dalam kotanya saja, sehingga daerah dengan jumlah populasi penduduk yang tergolong rendah mengalami penurunan jumlah wisatawan. Untuk mengetahui berapa persen penurunan wisatawan pada tahun 2019 ke 2020, kita akan membuktikannya dengan metode regresi linear sederhana. Oke, tabel ini adalah summary output yang berisi statistik regresi. Multiple R bernilai 0,8685639,089. Lalu ada R square ada 0,954403,403. Adjust R square bernilai 0,74672,851. Dan standar error 19101704,34. Lalu observasi 34. Lalu ini ada tabel kategori kolerasi. Untuk bernilai yang sangat rendah, nilainya 0,00 sampai 0,199. Lalu rendah 0,20 sampai 0,399. Lalu sedang, korelasi sedang, nilainya 0,40 sampai 0,599. Lalu kategori kuat
0,60 sampai 0,799. Lalu terakhir kategori sangat kuat 0,80 sampai dengan 1,00. Oke, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi atau hubungan antara X dengan Y yaitu sebesar 0,868. Nilai korelasi tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. Kemudian diperoleh juga nilai koefisien determinan R² sebesar 0,754 atau 75,4%, yang berarti bahwa variabel bebas X dapat menjelaskan atau berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 75,4x. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Nah, ini tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini ada DF, XS, MS, F dan SIG. Regresinya ini 1, sini 2,55E plus 16 nih, SS-nya MS, regresinya 2,55E plus 16. Lalu F sini 98,29496,508. Sig di regresinya 0,02796. Residual FF-nya DF-nya ada 32. Kalau SS-nya di residual ini ada 8,3E plus 15. Lalu MS ada 2,59E plus 14. Totalnya DF dari regresi plus residual ini 33. Lalu SS-nya regresi ditambah residualnya totalnya jadi 3,38E plus 16. Diketahui bahwa nilai F dari output ANOVA di atas adalah 98,294 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0279. Karena nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05 membuktikan juga bahwa model regresi dapat digunakan pada data ini. Berikut terdapat tabel seperti yang terdapat pada layar dengan koefisien intercept minus 7189896,126, koefisien 2019 dalam kurung X 1,056617, standar error intercept 3570640, standar error 2019 dalam kurung X 0,106574, t-stat intercept min 2,01, t-stat 2019 dalam kurung X 9,914, p-value intercept 0,052552, p-value 2019 dalam kurung X yaitu 2,80, E min 11, lower 95% dengan intercept min 1,4E plus 07, lower 95% 2019 dalam kurung X 0,839533, upper 95% dengan intercept 83259, upper 95% dengan 2019 dalam kurung X 1,2737, lower 95 0% dengan intercept min 1,4E plus 07, lower 95 0% dengan 2019 dalam kurung X 0,83253, upper 95 0% dengan intercept 83259, upper 95 0% dengan 2019 dalam kurung X 1,2737. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai regresi yang dihasilkan dari tabel koefisien yaitu Y sama dengan minus 718 ditambah 1,056x, yang artinya jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 7189896,126. Kemudian dapat dilihat juga bahwa hasil dari koefisien X merupakan bilangan positif,
maka pengaruh antara variabel X dengan variabel Y adalah positif. Kemudian berikut terdapat bentuk grafik dari jumlah wisatawan Nusantara. Pada bagian kiri terdapat pada sebelah kiri terdapat grafik chart dan pada bagian kanan terdapat grafik pie. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan Nusantara pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 58%. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat Indonesia harus membatasi bahkan menutup pariwisata sehingga berpengaruh terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Untuk saran, agar jumlah wisatawan meningkat dan perekonomian Indonesia kembali stabil di masa pandemi saat ini, pemerintah dapat membuka kembali pariwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, disarankan agar dapat melakukan inovasi pariwisata, salah satunya dengan memanfaatkan inovasi teknologi seperti virtual turis untuk liburan online. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 ADS. Apabila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.